Jumpa lagi di sini bersama saya Christine dan Ibu Elizabeth Salat. Apa kabar semuanya? Baik yang ada di dalam luar negeri maupun di dalam negeri. Saya harap sehat selalu, damai sejahtera selalu buat kita semua. Amin. Amin. Ya, kali ini kita akan ada sedikit bincang-bincang dengan Ibu Elizabeth Salat. Namun sebelumnya mari kita dengarkan dulu apa yang ingin beliau sampaikan, firman Tuhan dari beliau yang bisa menguatkan kita semua. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Christine. Wow, saya lihat luar biasa nih ya, semakin hari sepertinya tambah wow gitu ya. Puji Tuhan. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang setia mengikuti channel Eli Salat. Ya, saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Natal bagi saudara dan selamat menyongsong tahun yang baru yang tinggal beberapa hari lagi yang akan kita hadapi. Ya. Baik, saya berterima kasih buat Mbak Christine yang sudah hadir menemani saya pada saat ini. Ya. Saya mau menyampaikan dulu sedikit firman Tuhan ya Mbak Christine ya, supaya kita semua diteguhkan, dikuatkan ya, karena setiap hari ini kita butuh asupan makanan. Nah, makanan orang Kristen itu ya firman Tuhan, ya, makanan rohani. Kalau rohani kita tidak diberi makan, ya tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, untuk itu pastikan saudara senantiasa setiap hari, setiap saat selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hambanya yang sudah diutus dan melalui kesaksian-kesaksian yang kita bisa lihat secara langsung ataupun secara online ya Mbak Christine ya. Oke Mbak Christine, pada saat ini saya mengajak semua saudara membuka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi perikop ini disampaikan atau ditujukan khususnya kepada anak-anak muda nih Mbak Christine ya. Tetapi bukan saja anak-anak muda, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan ya, untuk mempergunakan hidup kita selagi kita masih muda ini terus mencari Tuhan. Nah, jangan seringkali kan terbalik nih. Udah tua, udah gak bisa berdaya apa-apa, ya baru cari Tuhan, baru setia sama Tuhan. Begitu menghadapi kesulitan, tantangan, masalah yang berat, baru cari Tuhan. Ya, padahal firman Tuhan di sini katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan atau anak-anak muda direndahkan orang. Ya, jangan sampai kita ini tidak berguna. Justru kita harus menjadi berguna bagi banyak orang, ya. Karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi kita semua anak-anak Tuhan harus menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Saya tambahkan, ataupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, teladan kita siapa sih? Cerminan kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Seperti cerminan kita ya, teladannya mengasihi, mengampuni, dan banyak sekali yang Tuhan cerminkan dalam hidup kita. Karena kita sudah menjadi anak-anak terang, maka kita harus hidup di dalam terang, jangan lagi di dalam kegelapan. Ya. Jadi teladan itu baik di dalam perkataan, juga baik di dalam tingkah laku kita, baik di dalam kasih yang kita punya untuk menunjukkan kepada sesama. Ya, juga di dalam kesetiaan dan di dalam kesucian. Ya. Seringkali kita jumpai di sini anak-anak muda ya, terutama sangat sayang sekali banyak membuang waktu untuk pergi ke hal-hal yang tidak baik ya, menghabiskan waktu untuk nonton bioskop ya,
untuk TikTok ya, TikTok ya, sampai sehari itu rasanya wah TikTok kalau belum 100 dia posting, wah ada yang kurang gitu ya. Giliran baca firman Tuhan ngantuk gitu ya. Jadi game ya banyak sekali yang mempengaruhi kehidupan kita, terutama orang-orang percaya ya. Karena firman Tuhan sendiri berkata hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena penguasa dunia ini adalah si jahat. Jadi saudara dan saya jangan sampai masa muda kita, masa muda di dalam Tuhan, mungkin Mbak Christine baru kenal Tuhan atau Kristennya baru 6 bulan, itu maksudnya seperti itu. Bukan muda secara fisik, tapi muda iman kita, kerohanian kita, hidup kita bersama Tuhan itu masih muda, masih baru kemarin gitu ya. Belum ada pengalaman apa-apa gitu. Jangan disia-siakan. Justru kita harus jadi teladan bagi setiap orang ya. Nah, untuk itu saya sangat sekali menyayangkan kalau ada anak-anak Tuhan seringkali membuang waktu banyak sekali untuk hal-hal yang tidak berkenan ya. Dalam arti juga banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak menguntungkan ya. Secara rohani itu tidak menguntungkan, bahkan mungkin bisa merugikan. Kita mungkin jadi ada akar kepahitan ya dan sebagainya. Tapi firman Tuhan jelas-jelas di sini dikatakan kita harus menjadi teladan dalam sikap hidup kita, tingkah laku kita, perilaku kita, dalam kesetiaan. Kesetiaan apa? Kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Nah, kejadian yang sering saya hadapi, yang kita hadapi, kita semangat. Begitu terima Yesus, cinta mula-mula, wow, kita setia sampai berkata ya, setialah sampai mati. Bila ada masalah besar, belum sampai mati, udah kagak setia. Nah, ini yang repot ya. Jadi pujian itu juga merupakan suatu nazar bagi kita. Ya, bagusan lu kagak usah nyanyi deh kalau nggak bisa menempati. Nazar itu kan janji kepada Tuhan. Ya, kita bernazar kepada Tuhan dan kita harus menepatinya. Gitu. Saya kalau lagu itu pujian itu sangat menusuk hati saya, menegur saya berdiam hati, berdiam diri, dan saya introspeksi dan saya berdoa sama Tuhan bahwa memang pujian ini menegur saya, gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kasih kita juga kepada sesama, kasih kepada Tuhan itu harus kita tunjukkan terlebih dahulu. Kita harus nyatakan kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan harus kita nyatakan. Seperti belum lama kan kita Natalan nih. Itu kan bukti kasih Tuhan juga kepada seisi dunia. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dan dia tidak akan mengalah. Ya. Justru karena kasih Tuhan, dia rela korbankan dirinya. Justru karena kasih Tuhan, dia anugerahkan, dia kirimkan seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi juru selamat dunia. Wow, dahsyat sekali Natal nih ya. Luar biasa arti Natal tuh. Banyak. Jadi arti Natal itu bukan hanya kelahiran saja. Ya, tetapi arti Natal itu adalah sesuatu yang harus kita bawa visi misi Tuhan supaya setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, setiap kita harus menjaga teladan, menjadi teladan bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, terutama ya, apalagi setelah kita menjadi anak Tuhan, nah itu harus kita jadi teladan. Ya, jangan sampai kita menjadi batu sandungan, gitu, melayani, wah aktif, ya kan, di dalam ini. Tetapi pada kenyataannya ketika dia menghadapi masalah pergumulan, dia lari tinggalkan Tuhan, itu salah besar, ya. Jadi ya kita berbagi di sini bagaimana firman Tuhan menegur supaya kita juga menjaga kesucian kita, kesucian hati kita. Jangan mendua ya. Jangan mendua hati. Setia. Iya. Tuhan itu pencemburu loh. Iya, jadi kita jangan mendua hati. Di sana kita ayo, di sini juga ayo gitu ya. Kita harus komitmen, punya prinsip sekali Yesus tetap Yesus. Itu Mbak Christine ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dan juga terutama anak-anak muda, harus kita sadar diri. Ya, kita sudah ditebus,
sudah diselamatkan, diangkat dari gelap menjadi terangnya yang ajaib. Wow, itu kalau kita nggak bersyukur, kata Tuhan, keterlaluan. Keterlaluan. Ya, keterlaluan. Ya, jadi mari kita semua mempergunakan waktu yang ada, semasa muda kita, iman yang masih muda ini, kita tingkatkan terus. Mengingat hari-hari yang akan datang, hari ini, hari yang akan datang bukan semakin baik, tetapi hari demi hari yang jahat. Ya, seperti singa yang mengaum-ngaum setiap hari. Makanya firman Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga. Jaga-jaga selalu. Ya, berjaga-jaga selalu. Ya, mungkin itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada seluruh umat anak-anak Tuhan, pada seluruh umat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Biarlah kita bersungguh-sungguh menjadi teladan dan menjadi panutan, menjadi cerminan, karena Allah kita Allah yang penuh kasih, Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bukan begitu, Mbak Kristi? Amin. Haleluya, luar biasa. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu atas yang sudah disampaikan hari ini, sangat menguatkan kami semua. By the way, saya boleh tanya nih. Oh, boleh silakan Mbak Kristi tanya. Iya, silakan. Sebagai perwakilan mungkin generasi muda di luar sana yang saat ini sedang mendengar, anak-anak muda saat ini itu banyak sekali ya Bu, kita menghadapi pergumulan dalam hidup. Contohnya tadi kita selalu tiap hari, zaman sudah berubah, kita battle dengan dihadapi dengan dunia media sosial, di mana-mana itu online, baik dari pesan makanan, baik dari semuanya, segi tidak jauh-jauh dari sosial media. Lalu bagaimana Bu tipsnya atau mungkin saran dan pesannya untuk kami supaya kami kuat dalam pergumulan kami di dalam hidup, di dalam Tuhan Yesus, yang terkadang kita yang anak muda aja masih suka goyah gitu Bu ya, dalam pergumulan, dalam pergaulan juga gitu. Silakan Ibu. Ya, saya sih simpel aja. Intinya pertama kita sadar diri. Siapa nih kita? Status kita anak Tuhan, anak raja, anak Tuhan, bukan anak hantu ya. Gitu. Anak sultan. Kalau orang bilang bahasa gaul, anak sultan. Status kita sadar diri, kita anak Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus bersikap seperti Tuhan? Kan begitu. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, kita selalu diperhadapkan, ya terutama anak-anak muda ya tadi ya, seperti Mbak Christine katakan, itu ada suatu problem yang sangat dipengaruhi gitu ya. Saran saya lebih banyak bersekutu kepada Tuhan melalui doa pribadi, firman. Ya, kita harus perbanyak, harus makan makanan rohani yang banyak. Karena kan gereja banyak di mana-mana, YouTube juga banyak ya, bisa betul kita bisa lihat di situ khotbah-khotbah firman Tuhan melalui hamba-hambanya, itu kita banyak terisi firman Tuhan. Kalau kita sudah terisi rohani kita, dan setiap sesuatu yang kita hadapi kita pasti ingat. Ketika kita ingat Tuhan, kita sadar diri, kita tidak akan melakukan gitu loh, tidak akan melakukan. Yang kedua, ketika kita mau melakukan pun ada Roh Kudus, itulah fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita. Menguatkan dan mengingatkan kita selalu ya. Iya, gitu. Jadi memang kalau orang Jawa bilang nggak maido ya, nggak maido itu tidak dipungkiri. Anak-anak muda ini memang sangat kuat sekali ya untuk media-media sosial gitu ya. Ya kita kalau kembali lagi, kalau kita nggak banyak bersekutu dengan Tuhan, repot ya. Karena banyak sekali hal-hal yang menjerumuskan. Udah kalau di media itu, di apa saja di situ ada, bahkan anak umur 2 tahun pun, 1 tahun pun sudah tahu pegang handphone. Iya, pegangannya udah handphone. Nah, gitu. Makanya kita sebagai orang tua harus betul-betul mendidiknya dengan baik dan diisi selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Itu aja sih. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth Salat atas apa yang disampaikan. Nanti akan ada pesan-pesan selanjutnya, mungkin di hari lain kita tema-tema yang menarik ya Bu ya. Baik. Untuk anak muda. Ya. Jangan lupa subscribe,
channel Eli Salah. Tuhan Yesus memberkati. Nih, harus hati-hati jaga diri ya. Nih, dengerin. Asik. Kudu hati-hati.